Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Firmansyah, salah satu dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya Makassar. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara ringkas terkait mata kuliah metode penelitian kualitatif sebagai salah satu mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya Makassar. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis dalam merancang serta melaksanakan penelitian di bidang psikologi menggunakan metode kualitatif. Dua mata kuliah prasyarat yang harus dilulusi sebelum memasuki mata kuliah ini adalah mata kuliah dan metode wawancara dan metode observasi. Keduanya menjadi fondasi keterampilan teknis yang langsung digunakan dalam praktik dalam membuat riset kualitatif. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini bertumpu pada 5 capaian pembelajaran lulusan atau disingkat dengan CPL, yang diturunkan menjadi 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat CPMK, yang disusun secara hierarkis. Dari sisi sikap, mahasiswa tentunya diharapkan mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ini menjadi fondasi etos sebagai peneliti kualitatif yang bekerja dengan sensitivitas konteks dan partisipan. Dari sisi pengetahuan, mahasiswa menguasai dan menerapkan metode penelitian dasar psikologi. Dari sisi keterampilan, mahasiswa menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Dan dari sisi keterampilan khusus, mahasiswa mampu melakukan penelitian dengan metode kualitatif yang generik serta menuangkan hasilnya dalam tulisan ilmiah. Nah, kelima CPL tersebut dijabarkan ke dalam 5 CPMK yang tersusun dari tingkat kognitif dasar hingga tingkat kognitif tertinggi. Dengan struktur CPMK yang progresif ini, tentunya mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi benar-benar siap merancang dan mengeksekusi penelitian kualitatif secara kompeten. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam tatap muka penuh, baik teori maupun praktik, semuanya diselenggarakan di dalam kelas secara langsung. Jadi semuanya mulai dari praktik wawancara, simulasi observasi, diskusi kelompok, dan sesi untuk coding bersama, semuanya dilakukan di dalam kelas. Lalu untuk proses penugasan, seluruh aktivitas di luar kelas dikelola melalui layanan manajemen sistem atau LMS yang resmi dari Universitas Atmajaya Makassar. Terdapat beberapa metode pembelajaran di dalam mata kuliah ini yang diterapkan secara bervariasi tergantung dari karakteristik materi dan capaian pembelajaran yang dituju. Jadi metode pembelajarannya mulai dari small group discussion, discovery learning, contextual learning, hingga project based learning yang menjadi core atau tulang punggung dari mata kuliah ini, di mana mahasiswa tentunya diharapkan menghasilkan proposal riset kualitatif yang bersifat orisinil, karya mereka sendiri, dan itu menjadi produk akhir dari mata kuliah ini. Dengan metode pembelajaran ini, maka dapat dipastikan bahwa mahasiswa akan berperan aktif di dalam kelas dalam menerima pengetahuan hingga mengkonstruksi pemahaman melalui riset-riset yang dihasilkan secara kontekstual. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam mata kuliah ini dirancang multi arah dan berkelanjutan. Beberapa bentuk interaksi yang dijalankan mulai dari membuka sesi tanya jawab dan diskusi kelas, kuis interaktif, peer discussion, hingga refleksi pembelajaran di akhir setiap topik besar. Mahasiswa kemudian diminta untuk menuliskan refleksi singkat apa yang sudah dipahami, apa yang masih membingungkan, dan bagaimana keterkaitannya dengan pengalaman keseharian mahasiswa. Dan terkait penugasan di LMS, mahasiswa dapat melakukan interaksi secara real time bersama dosen mereka terkait dengan konsultasi tugas yang mereka kerjakan. Lalu untuk sistem penilaian mata kuliah ini mengacu sepenuhnya pada RPS dan dirancang untuk mengukur capaian pembelajaran secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Bukan hanya hasil akhir, tapi juga mencakup keseluruhan proses mahasiswa di kelas. Setiap teknik penilaian memiliki indikator spesifik yang mengacu pada CPMK. Di antaranya terdiri dari penguasaan konsep, ketepatan analisis, kemampuan komunikasi, kemampuan problem solving. Seluruh indikator ini terintegrasi dalam rubrik penilaian yang bersifat transparan. Semuanya disampaikan di awal perkuliahan dan dapat diakses oleh mahasiswa melalui LMS sejak awal semester. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan secara total. 2 pertemuan diantaranya berupa ujian, 1 ujian tengah semester dan satunya lagi ujian akhir semester. Selain itu juga, mata kuliah ini memiliki beberapa materi yang sudah ditetapkan di dalam RPS. Salah satu materinya adalah Participatory Action Research atau disingkat dengan nama PAR. Participatory Action Research sendiri dimulai pada pertemuan ke-9 setelah UTS di pertemuan 8. PAR ini hadir sebagai pendekatan alternatif dalam metode penelitian kualitatif, di luar dari pendekatan mainstream yang digunakan. Berbeda dari pendekatan tradisional yang menempatkan peneliti sebagai pengamat eksternal, PAR di sini memposisikan komunitas sebagai mitra aktif dalam seluruh siklus riset, mulai dari identifikasi, pengumpulan data, analisis, hingga perumusan aksi. Participatory Action Research atau PAR bukan sekedar metode, melainkan paradigma riset yang berpihak pada pemberdayaan. Photo voice salah satu teknik di dalam Participatory Action Research yang menggunakan fotografi sebagai media atau alat partisipasi untuk partisipan, di mana partisipan diminta untuk mengambil foto, dan biasanya partisipan merupakan orang-orang yang berada dalam komunitas-komunitas yang bersifat marginal atau terpinggirkan. Metode ini sangat relevan untuk riset psikologi sosial komunitas, psikologi indigenous, dan isu-isu sosial kontemporer yang ada di Indonesia. Untuk itu, sekarang mari masuk di video pembelajaran di kelas. Selamat belajar. Baik semuanya, selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai mata kuliah ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Silakan untuk teman-teman mengabsen dirinya dengan men-scan barcode di atas. Barcode ini terhubung langsung ke LMS Universitas Atmajaya Makassar. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita sudah berada di pertemuan ke-9 ya teman-teman. Artinya pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan ujian tengah semester. Nah, di pertemuan 9 ini kita akan memasuki salah satu pendekatan alternatif dalam metode kualitatif, yaitu Participatory Action Research atau biasa disingkat PAR. Nah, sebelum kita memasuki materinya, kita tahu dulu nih apa pendekatan-pendekatan yang sudah dipelajari sebelumnya, terutama pada pendekatan-pendekatan tradisional atau pendekatan-pendekatan mainstream yang ada di metode kualitatif. Ayo, apa? Yang pertama apa? Studi kasus. Kemudian naratif. Yang ketiga fenomenologi, grounded theory, dan apa lagi? Etnografi. Nah, kelima pendekatan itu adalah pendekatan-pendekatan tradisional yang dalam materi ini, dalam materi kualitatif, peserta memang wajib untuk paham, mengetahui hal tersebut sehingga disimpan sebelum ujian tengah semester. Sedangkan yang akan kita pelajari hari ini adalah salah satu pendekatan alternatif di dalam metode penelitian kualitatif, yaitu PAR, Participatory Action Research. Nah, menurut kalian ini gambar apa? Di mata kita atau di mata orang awam ini dapat dilihat sebagai tempat sampah yang biasa, tempat menyimpan kotoran, tempat menyimpan sampah, dan lain sebagainya. Akan tetapi sebenarnya di mata partisipan, di mata responden, ini dilihat sebagai perasaan partisipan atas perlakuan suaminya kepada dia. Ini yang akan kita lakukan di pertemuan ini. Ini akan kita pelajari di pertemuan ini. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, loh kok bisa Pak? Nah, disinilah pendekatan Participatory Action Research akan bermain.
Nah, ini merupakan penelitian saya pribadi bersama rekan-rekan yang sudah melakukan penelitian dengan model pendekatan participatory action research. Nah, jadi participatory action research yang akan kita pelajari di hari ini adalah ketiga hal ini. Satu, paradigma filosofis riset partisipasi dan pengembangan. Dua, jenis-jenis metode participatory action research. Dan yang ketiga, metode photo voice sebagai salah satu jenis participatory action research yang ada. Nah, participatory action research sendiri adalah pendekatan penelitian sosial di mana peneliti dan masyarakat bekerja sama. Kuncinya di situ. Jadi peneliti di sini bersama masyarakat mereka bekerja sama. Jadi partisipannya kita, respondennya kita sama-sama proaktif dalam melakukan penelitian, bukan sebagai subjek yang pasif. Itu bersama-sama kita. Jadi kuncinya peneliti dan masyarakat bekerja sama secara aktif untuk mengenali masalah yang ada. Setelah mengenali masalah, peneliti dan masyarakat atau komunitas atau responden kita ikut menyusun rencana dan melakukan aksi yang nyata untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Jadi posisi partisipan di sini diposisikan sebagai partisipan yang aktif, tidak hanya pasif mendengar dalam model tanya jawab, sesi tanya jawab, wawancara, dapat data, ditanya ini, kemudian dijawab, kita catat, kita rekam dan segala macam. Tapi namanya participatory action research, action di sini ikut memberdayakan partisipannya kita, komunitas yang kita pilih, masyarakat yang kita pilih, hingga individu yang kita pilih. Ini kajian filosofisnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya dalam action research itu, action research biasa, secara filosofis itu sifatnya pragmatis. Tapi kalau dalam participatory action research itu kritis dan emansipatif. Kemudian fokusnya, kalau action research sendiri, fokusnya itu di intervensi, perbaikan, praktik, atau proses. Sedangkan participatory action research itu ada di pemberdayaan partisipan. Kalau kita melakukan intervensi dalam riset action research biasa, itu juga cenderung pasif. Targetnya kita assessment, kita mencari masalah terhadap komunitas atau masyarakat, lalu kita melakukan intervensi. Kita yang bergerak semua tuh, kita yang cari masalahnya, kita yang menyusun intervensinya, kita yang melakukan intervensi, itu action research. Tapi kalau kita melibatkan participatory action research, kita bersama respondennya kita, masing-masing dari kita ikut bersama-sama dalam melaksanakan riset untuk pemberdayaan dan masyarakat yang jauh lebih baik. Kemudian untuk partisipasi di action research, tentunya seperti yang saya katakan tadi, peneliti jauh lebih dominan dibandingkan participatory action research. Partisipannya yang lebih dominan. Jadi kita hanya membantu partisipan untuk membukakan atau memperlihatkan permasalahan mereka. Nanti setelah itu kita kemudian membantu partisipan untuk menyusun rencana kegiatan atau rencana aksi apa yang harus kita buat. Dan hasilnya untuk action research akan menghasilkan penelitian berdasarkan kesesuaian dan refleksi dari peneliti. Sehingga kalau intervensi biasa, action research biasa, hasil-hasil karya yang dihasilkan itu berdasarkan dari penelitinya. Berbeda dengan participatory action research. Hasil penelitian yang dapat dihasilkan itu bisa mencerminkan kebutuhannya responden kita, kebutuhannya target komunitas kita, hingga masyarakat yang lebih luas. Jadi semuanya berdasarkan perspektif partisipan. Kalau kita menggunakan PAR atau participatory action research. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kok bukan action research saja? Kenapa bukan action research saja? Kenapa harus participatory action? Nah, karena sekarang participatory action itu sangat cocok untuk negara Indonesia yang sedang berkembang. Jadi di negara-negara berkembang lagi marak untuk melakukan penelitian-penelitian dengan pendekatan participatory action research. Karena sama-sama ikut memberdayakan. Masyarakatnya ikut turun, komunitasnya ikut turun, hingga di level individual itu kita bisa berdayakan. Nah, harus sampai ke level masyarakat. Meskipun target terbesarnya ya harapannya bisa ke masyarakat, seperti itu.
Nah, ini ada 3 alurnya yang juga berperan sebagai tujuan dari participatory action research. Yang pertama, keterlibatan atau partisipasi dari responden kita, entah masyarakat, komunitas, atau individual. Diharapkan partisipasi aktif. Jadi partisipannya kita itu bukan responden yang sifatnya pasif. Jadi dia juga ikut melihat masalah, ikut menentukan masalah, ikut mengidentifikasi masalah, bahkan ikut menyusun kerangka dan menentukan hasil penelitian. Jadi keseluruhan hasil penelitiannya kita betul-betul didapatkan dari kacamatanya responden, bukan dari kacamatanya peneliti yang cenderung bias. Nah, itulah participatory action research. Partisipasi. Kemudian langkah selanjutnya aksi atau perubahan. Nah, di aksi ini kembali partisipan kita didorong untuk melakukan sesuatu terkait dengan masalah yang mereka identifikasi. Hingga pada akhirnya terciptalah pemberdayaan, baik di level individu, komunitas, hingga di level masyarakat. Ketika kita menggunakan ini secara sungguh-sungguh, mereka bisa berdaya. Nah, ini jenis-jenis participatory action research. Sebenarnya ada banyak jenisnya. Ada participatory drawing, kita melibatkan responden untuk menggambar apa yang mereka rasakan, mereka diminta menggambar. Terus nanti ditanyakan, itu gambar apa? Kenapa kamu menggambar itu? Apa hubungan gambar itu dengan kehidupanmu dan segala macam? Sehingga responden nanti akan mengeluarkan hal-hal yang sifatnya selama ini mengganggu pikirannya dia. Kayak gitu. Itu kalau di level individual. Selain participatory drawing, ada participatory video. Konsepnya sama dengan drawing. Kita meminta responden kita untuk merekam video terkait dengan masalah yang sudah kita identifikasi. Nanti kita tanya, ini maksud videonya apa? Apa hubungan video ini dengan kehidupanmu dan lain sebagainya. Bahkan ada participatory theater. Kita kumpulkan kelompok, kita kumpulkan individu-individu yang bermasalah, kita bermain peran, role play, melakukan teater, ditampilkan. Nah, teater yang diangkat nanti berdasarkan dengan identifikasi masalah yang sudah dilakukan sebelumnya bersama partisipan dan lain-lain. Jadi ada banyak jenisnya di participatory action research. Nah, jenis yang kita pilih dalam pertemuan ini salah satunya adalah photo voice atau participatory melalui foto kamera. Nah, foto voice sendiri merupakan salah satu metode participatory action research yang diciptakan oleh Caroline Wang dan Mary Ann untuk membantu individu maupun komunitas bisa mengidentifikasikan, merepresentasikan, dan meningkatkan komunitasnya melalui fotografi. Jadi konsepnya sama dengan jenis-jenis yang lain. Tapi kalau ini di foto voice dia menggunakan fotografi. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa enggak ini aja, Pak? Tidak ini aja, participatory drawing. Nah, itu sudah dipertimbangkan. Kalau drawing itu membutuhkan banyak kos. Kita harus menyediakan lembar kertas, kita harus menyiapkan ATK dan segala macam. Begitupun dengan video. Belum tentu semua partisipan HP-nya, hasil dari video HP-nya itu bagus. Atau teater itu membutuhkan kos yang besar. Jadi menurut saya yang paling ringan yaitu foto voice dengan kamera. Karena untuk zaman sekarang hampir semua orang sudah memiliki kamera di HP-nya. Kenapa harus foto voice? Karena secara prinsip foto voice itu sudah memenuhi partisipasi dan pemberdayaan. Yang di dalamnya secara tujuan umum, foto itu bisa menjadi media ekspresi para responden untuk mengekspresikan pengalaman atau hal-hal yang emosional lainnya yang terkadang tidak bisa untuk dikatakan. Jadi foto itu media yang salah satu media yang terbaik untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan. Makanya masuk ke prinsip yang kedua, dia sebagai media ekspresi. Terkadang responden kita
tidak cakap secara verbal, pasif secara verbal. Itu kelemahan yang sering didapatkan dalam metode wawancara pada kualitatif. Sehingga kita kasih kamera ke responden. Nanti dengan kamera itu minta responden untuk mengambil hal-hal yang menggambarkan dirinya, apa yang dia rasakan, apa yang pernah dia alami, dan hal-hal yang bersifat psikologis lainnya. Kemudian yang ketiga, perspektif inklusif di dalam foto voice. Dengan foto, dengan kamera, komunitas terutama itu bisa merefleksikan dirinya sendiri, di mana kekuatan komunitas ini, di mana kelemahan komunitas ini, melalui foto-foto yang diambil oleh para anggotanya sebagai responden atau sebagai partisipan. Nah, sehingga yang terakhir, foto itu memiliki visualisasi yang kuat untuk memahami lebih dalam terkait dengan persepsi, terkait dengan identitas dan kondisi psikologis partisipan. Jadi di dalam pengambilan data di lapangan, tidak semua responden kita itu atau partisipannya kita cakap dalam wawancara verbal. Nah, makanya pakai foto voice itu menjadi salah satu pilihan terbaik. Dan di dalamnya juga ada konsep pemberdayaan. Respondennya kita, partisipannya kita tidak pasif dalam pengambilan data, tapi turut serta dalam mengungkap masalah, dalam menyusun hingga menghasilkan riset-riset. Ini contoh penelitian foto voice lagi. Penelitian ini dilakukan oleh saya, baru terbit juga di tahun 2025. Ini terkait dengan kekerasan seksual terhadap istri. Kenapa sih seorang istri mau bertahan meskipun mendapatkan perlakuan yang kasar dari suaminya? Nah, ternyata salah satu responden saya memilih untuk mengambil gambar mainan anaknya. Bagi responden saya, dia sebagai istri bertahan untuk anaknya. Jadi meskipun mendapatkan kekerasan dari suaminya, dia ingin tetap bertahan untuk anaknya dan masa depan anaknya. Sehingga gambar yang dipilih, gambar yang diambil oleh responden saya yaitu gambar mainan-mainan anaknya. Nah, kita sampai pada tahap kesimpulan. Jadi kesimpulan untuk participatory action research, spesifiknya di foto voice, kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam konteks penelitian psikologi, foto voice itu mampu memberdayakan partisipan untuk mengekspresikan diri melalui gambar yang mencerminkan perasaannya mereka, tantangannya mereka, atau aspirasinya mereka yang mungkin selama ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Jadi sangat memungkinkan untuk menggunakan kamera fotografi. Yang ambil datanya siapa? Ya partisipan. Jadi memang keterlibatan aktifnya partisipan itu dituntut di sini. Bahkan sampai menganalisa dan menentukan hasilnya itu melibatkan partisipan. Bahkan sampai diseminasi, sampai di pameran itu juga masih melibatkan partisipan. Jadi kita sebagai peneliti di sini cukup mengarahkan partisipan ke arah struktur foto voice yang diinginkan, seperti itu. Ini referensinya. Nanti kalian silahkan pelajari, silahkan dibuka. Slide-nya akan saya berikan. Atau kalian bisa mendownload di LMS Universitas Atmajaya Makassar. Oke, baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan, Stefi. Jadi kan tadi di Bapak jelaskan terkait kayak peneliti menanyakan responnya terkait foto yang diambil. Nah, itu apakah hanya terkait makna foto yang kita tanyakan, Pak, dapat respondennya? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Stefi. Jadi di dalam metode foto voice itu, betul kita akan mencari makna, betul kita akan menanyakan makna. Tapi paling tidak minimal ada 5 pertanyaan utama dalam foto voice. Nama pertanyaannya showed, jadi itu harus diingat. Jadi SHOWED itu minimal pertanyaan yang harus ada terkait foto yang diambil oleh partisipan. Yang pertama, S itu apa yang kamu lihat dalam foto ini? Apa yang ada pada foto ini? Dia harus menjelaskan apa yang mereka foto, apa yang dia foto.
tentang apa dan segala macam. Lalu kita juga melanjutkan pertanyaan ke pertanyaan kedua, happening. Apa yang terjadi pada foto ini? Nanti responden kita, partisipan kita akan menjelaskan apa yang terjadi di dalam foto ini. Lalu kita melanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, our lives. Apakah foto ini ada hubungannya dengan kehidupan Anda? Atau bagaimana foto ini ada hubungannya dengan kehidupan Anda? Itu juga harus dijawab oleh partisipannya kita. Kemudian yang keempat, why? Kenapa masalah ini yang ada dalam foto ini bisa ada? Nah, nanti responden kita di sana akan bercerita tentang pengalaman-pengalamannya, akan bercerita tentang ekspresi emosi yang dirasakan dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir, D, pertanyaan yang bersifat pemberdayaan. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita sudah mengenali masalahnya, kita sudah mengenali penyebabnya, kita sudah tahu bahwa foto ini, gambar ini ada hubungannya dengan kehidupan saya dan lain-lain. Responden sudah bercerita itu semua. Pertanyaan ampuh yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan? Itu sebagai bentuk pemberdayaannya kita ke depannya dengan partisipan, sebagai komitmen pemberdayaannya kita dengan partisipan ke depan, baik secara individu, komunitas maupun masyarakat. Jadi seperti itu. Oke, baik teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sampai pada sesi terakhir di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri sesi ini, ada tugas dari kalian. Penugasannya silahkan di-scan yang terhubung langsung ke LMS Universitas Atmajaya. Penugasannya tugasnya ini ada satu skema penelitian yang saya berikan. Nanti kalian akan menganalisis skema penelitian tersebut yang menggunakan PhotoVoice. Apa keunggulannya, apa kelemahannya, dan lain-lain sebagainya. Itu silahkan kalian kumpulkan di LMS juga, upload di sana maksimal sampai minggu depan sebelum perkuliahan dimulai. Oke, paham semuanya? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan bertemu di minggu depan dengan materi terkait analisis data kualitatif. Sampai di sini saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya.